Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada sesi kedua kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai uji kesamaan variansi, yakni merupakan syarat atau asumsi yang kita ambil sebelum kita melakukan uji ANOVA. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua buah uji statistik ya untuk menguji kesamaan variansi. Yang pertama adalah uji Bartlett dan yang kedua adalah uji Cochrane. Nah, referensi yang saya ambil yakni dari buku Walpole edisi keempat. Nah, kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya atau di materi sesi 1 kita telah belajar bahwa sebelum melakukan uji ANOVA, kita mengambil beberapa asumsi terhadap data kita atau terhadap sampel yang kita ambil gitu. Nah, pertama, sampel itu harus dipilih secara acak. Nah, yang kedua, populasi dari pengamatan kita itu adalah populasi yang saling bebas. Dan kemudian semua populasinya itu berdistribusi normal. Nah, kemudian semua populasinya punya variansi yang sama. Nah, untuk menguji yang poin ketiga ini, kita melakukan uji normalitas, dan uji normalitas ini nanti akan dibahas atau akan dipelajari di saat praktikum nantinya. Nah, untuk yang sekarang, kita akan bahas mengenai uji kesamaan variansi untuk populasi yang akan kita gunakan dalam pengamatan kita. Nah, ada dua uji yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, uji Bartlett. Nah, sebelum kita jelaskan apa itu uji Bartlett, nah, karena kita mau menguji ya, melakukan uji hipotesis, nah, pertama sekali kita belajar dulu cara merumuskan hipotesisnya. Nah, H0 itu dinyatakan sama dengan seperti biasa ya, yakni kalau misalnya kita punya K kelompok atau K perlakuan, artinya ada K populasi gitu ya. Nah, maka kita menyamakan ya rumusan untuk H0-nya, kita samakan semua variansi untuk setiap kelompoknya, yaitu variansi 1 sama dengan variansi 2 sampai variansi ke K. Nah, nantinya ini akan sama dengan suatu nilai biasanya gitu ya. Nah, atau kalau tidak sama dengan suatu nilai ya kita menyatakan bahwa semua variansinya sama. Nah, seperti ini artinya semua variansinya sama gitu ya. Nah, yang kedua, untuk H1 atau hipotesis tandingan, kita merumuskannya bahwa tidak semua variansinya sama. Atau kalau sebelumnya di uji ANOVA ya, kita mengatakan bahwa A1-nya paling sedikit terdapat 2 rataan yang tidak sama. Nah, itu sama aja, sama halnya dengan variansi sebenarnya. Kita di sini mengatakan H1-nya itu dirumuskan dengan tidak semua variansinya sama gitu. Gitu ya. Nah, untuk uji Bartlett itu sendiri, nah untuk perhitungan nanti kan kita akan menggunakan uji statistik. Nah, uji statistiknya di sini digunakan adalah uji Bartlett. Nah, uji Bartlett itu sebenarnya bisa digunakan untuk ukuran sampel yang sama ataupun untuk ukuran sampel yang berbeda. Tapi di sini kita fokuskan penggunaan uji Bartlett yakni untuk ukuran sampel antar kelompok yang berbeda. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana maksud dari ukuran sampel yang berbeda ini. Nah, langkah perhitungannya bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus perhitungannya di sini yakni B ya, dengan simbol B di sini ya. Nah, kemudian di sini kita butuh S1 sampai SK, yakni nilai variansi dari sampelnya ya. Nah, lalu kita juga butuh N, yakni ukuran sampel total ya. Yakni kita menjumlahkan semua ukuran setiap kelompok sampelnya. Lalu kita mencari variansi gabungan ya, variansi gabungan dari sampel atau taksiran gabungan dari si variansi itu kita lambangkan dengan SP di sini, SP kuadrat ya, yakni rumusnya NI dikurang 1 dikali setiap variansi di setiap kelompok, lalu dibagi dengan N dikurang banyak populasi. Nah, setelah diperoleh masing-masing variansi dan variansi gabungan, taksiran variansi gabungan, lalu kita bisa mencari nilai uji Bartlett kita, yakni disimbolkan dengan huruf B, B kecil ya. Nah, rumusnya adalah setiap variansi kita pangkatkan dengan banyak sampel dikurang
1. Nah, setiap variansi setiap kelompok kita pangkatkan dengan banyak sampel setiap kelompok ya dikurang 1. Nah, lalu dikalikan dengan variansi dipangkatkan dengan banyak kelompok banyak sampel di setiap kelompok dikurang 1, kita kalikan masing-masingnya. Nah, setelah dikalikan, hasil kalinya itu lalu kita pangkatkan dengan 1 per N kurang K. Lalu hasilnya itu kita bagi dengan SP kuadrat, jadi taksiran variansi gabungannya. Nah, setelah diperoleh uji Bartlett kita atau nilai B-nya, B hitung, lalu kita bandingkan dengan BK. Nah, di sini BK ini adalah nilai B hitung. Nah, namun BK ini karena N-nya berbeda-beda, jadi kita mencari nilai BK ini tidak serta-merta menggunakan tabel aja. Jadi kan biasanya kalau uji Z tabelnya berapa alfa, nah ya kan? Nah, kayaknya di sini perlu ditulis ya. Bentar. Nah, jadi ingat lagi ya bahwa untuk menentukan keputusannya nanti kita kan butuh nilai B hitung ya. Nilai B hitung ini ya nilai statistiknya, statistik B-nya gitu kan ya. Nah, yakni di sini dilambangkan dengan B kecil. Nanti B tabel, nah B tabelnya ini lambangnya adalah BK. BK untuk tingkat signifikansinya alfa, N1 sampai NK. Nah, biasanya kalau kita pakai uji Z, nah Z hitungnya itu kan ya nilai uji Z ya, nilai uji Z. Nah, nanti Z tabel biasanya ya kita cari saat Z alfa misalnya atau Z alfa per 2. Nah, kita kan langsung cari ke tabel. Nah, tapi untuk Bartlett tabel atau B tabelnya kita nggak bisa langsung, tapi kita substitusikan dulu ke rumus yang seperti ini. Nah, di sini karena ada perbedaan ya setiap ukuran sampel setiap kelompoknya, jadi kita cari satu-satu. Kita cari dulu Bartlett tabel untuk N1 ya, untuk kelompok 1. Nah, lalu kita kalikan dengan banyak sampelnya. Lalu kita jumlahkan dengan sampel yang kedua. Nah, Bartlett sampel yang kedua. Nah, ini. Lalu kita kalikan dengan N2, begitu juga sampai nanti ke kelompok K. Kita cari Bartlett tabelnya, lalu kita kalikan dengan NK. Nah, semuanya kita jumlahkan, baru kemudian kita bagi dengan banyak sampel total. Nah, inilah yang akan menjadi nilai pendekatan untuk nilai Bartlett tabelnya. Nah, setelah diperoleh nilai Bartlett tabel, atau sebenarnya ini nilai kritisnya ya, sebenarnya nilai kritis. Nah, daerah kritis kita itu berada di saat seperti ini. Nah, tolak H0, ya, tolak H0, itu kan menandakan kita si B-nya itu berada di daerah kritis ya. Tolak H0 itu adalah saat B hitungnya itu lebih kecil daripada Bartlett tabelnya. Seperti itu ya. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah cara melihat tabel dari Bartlett. Nah, pada tabel Bartlett dia ada dua parameter ya yang perlu kita lihat. Di sini masing-masing tabelnya nanti akan berbeda untuk setiap alfa. Misalnya alfanya 0,01. Nah, nanti ada tabelnya. Nah, di sini ada nilai K-nya ya, atau banyak populasinya, banyak kelompok gitu. Nah, di sebelah sini ada nilai N atau banyak setiap sampel. Nah, di sini nilai N-nya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita punya N-nya N2 ya, kita cek N2 berapa ukurannya, misalnya N2-nya berapa gitu ya. Kemudian K-nya itu misal ada 5 atau berapa. Nah, nilai K-nya di sini. Nah, nanti ini yang jadi nilai BK kita. BK untuk N2 untuk alfa, N2. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ambil contoh pada kasus di materi sesi 1 ya. Nah, di sini ada 4 buah populasi atau 4 buah kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya di sini, dan kelompok 4. Nah,
setiap kelompok ini memiliki banyak sampel yang berbeda-beda. Nah, contohnya di K1 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 20 sampelnya. Berarti N1-nya 20. N2 kita di sini ada 9 ya. N3-nya ada 9 juga. N4-nya terdapat 1, 2, 3, 7 ya. Nah, oke, karena N-nya berbeda, di sini kan kita diminta, oke, sebenarnya ini apa ya? Dia mau si peneliti ini ingin mengukur taraf keaktifan serum fosfat ya alkalin pada anak-anak dengan gangguan STEP. Nah, jadi setiap kelompoknya itu adalah apa namanya? Berbeda-beda ininya, pengobatan anti kejangnya. Nah, di kelompok 1 tidak mendapat serum anti kejang gitu ya. Nah, kelompok 2 ini namanya, ini namanya. Nah, lalu yang kelompok keempat ada nama obat anti kejang yang lain. Nah, lalu ini banyak anak yang diambil ya. Ada 20 orang, 9 orang, 9 orang, 7 orang. Nah, di sini yang diminta adalah kita diminta untuk melakukan uji kesamaan variansi populasi keempat kelompok pada pengobatan tersebut. Nah, apakah variansinya itu sama atau tidak gitu. Nah, kita diminta untuk menggunakan taraf signifikansinya 0,01 atau ini adalah alfanya. Nah, caranya di sini saya mengambil jawaban di buku ya. Nah, pertama sekali pastinya kita merumuskan hipotesisnya dulu. Ini adalah yang pertama, H0 itu dinyatakan dengan variansi 1 sampai 4 itu sama. Kemudian H1-nya dinyatakan dengan variansi tidak semua sama, ya, atau tidak semua variansi sama gitu ya. Redaksi kalimatnya diperbaiki saja ini agar mudah dimengerti gitu. Lalu yang ketiga, alfa yang kita gunakan adalah 0,01. Yang keempat, yang keempat ini, oke, ini karena diambil di buku ya, jadi contoh ke-11 2 jadinya. Ini gue saja. Data di tabel aja ya. Nah, jadi daerah kritis, karena di sini sudah bicara daerah kritis, artinya perlu kita perkenalkan bahwa uji yang akan kita gunakan adalah uji Bartlett ya. Bartlett. Nah, oke, dari tabel kita dapat bahwa N1-nya sekian sampai nanti N4 ya, N totalnya ada 45. Nah, K di sini adalah banyak populasi ya, banyak kelompoknya, ya ada 4 kelompok tadi. Nah, daerah kritisnya itu adalah saat B hitung kita lebih kecil daripada Bartlett tabel kita. Nah, Bartlett tabel dicari dengan menggunakan rumus yang tadi. Berarti ini adalah N1. Nah, 0,8586 ini adalah Bartlett 1 dalam kurung alfa, alfanya 0,01 ya. 0,01, N1, N1-nya 20. Nah, jadi nanti di tabel dicari untuk banyak populasinya. Bentar. Oke, K-nya tetap 4 ya. Kenapa harus 1 di sini? Oke. B 4. Nah, jadi nanti dicari di tabel itu di sini angka 4 dan di sininya 20. Nah, di sini kan N, di sini adalah K-nya ya. Nah, banyak populasinya maksudnya. Nah, di sini banyak populasinya. Ini 0,01 nanti. Untuk alfa 0,01 cari yang banyak populasinya 4. Nah, nanti hasilnya adalah 0,8586. Nah, begitu juga untuk nilai uji BK-nya yang untuk sampel yang atau kelompok yang lain. Nah, setelah itu ini adalah N ya. Kita jumlahkan atau kita bagi, setelah itu diperolehlah BK kita itu adalah 0,7513. Nah, setelah kita peroleh nilai titik kritisnya sebenarnya ini ya, atau daerah kritisnya, lalu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungannya tadi kita menggunakan nilai dari setiap variansi sampel ya, kita cari masing-masing. Lalu kita cari variansi sampel gabungan, nah taksirannya dengan cara ini adalah ini nih rumusnya, saya juga lupa ya. Nih, S1 dikuadratkan atau variansi sampel 1 dipangkat N kurang 1, N1 kurang 1 dan seterusnya dipangkatkan lagi 1 per N kurang K. Nah, oke.
Oke, di sini ini nih rumus B-nya. Ini rumus B ya yang disebutkan tadi itu. Kalau untuk SP rumusnya itu yang ini. Nih. Jadi setiap banyak sampel dikurang 1 dikali dengan variansinya. Nah, jadi di sini itu adalah 20 kurang 1, ini S1 kuadrat, ini 9 kurang 1, S2 kuadrat, dan seterusnya. Dan yang ini itu adalah N dikurang 4. N dikurang 4, 45 dikurang 4. Karena populasinya ada sebanyak, kelompoknya ada 4. Nah, setelah dapat SP, baru kita substitusikan ke rumus B hitungnya. B hitung tadi seperti rumus yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini akhirnya diperoleh seperti ini dan nilainya adalah 0,8557. Nah, lalu untuk mengambil keputusan, kita bandingkan nilai B dengan BK. Nah, sehingga ternyata 0,8557 lebih besar dibanding 0,7513. Nah, sedangkan tadi daerah kritis tolak H0 itu ketika B kecil dari BK-nya. Nah, ternyata di perhitungan kita diperoleh B-nya lebih besar daripada BK. Nah, ini kan harusnya tolak ya, tolak H0. Ternyata yang kita peroleh ini. Maka keputusan kita adalah terima H0. Nah, terima hipotesis. Nah, kesimpulannya bahwa variansi keempat kelompok sama, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita memperoleh variansinya sama, maka barulah kita diperbolehkan untuk melakukan uji ANOVA seperti itu. Namun selain variansi, kita juga harus melakukan uji normalitas. Nah, selain itu juga ada uji Cochrane. Nah, uji ini dilakukan apabila sampel kita itu antar kelompok banyaknya sama. Kalau yang sebelumnya itu kan berbeda-beda ya. Nah, sebelumnya untuk perumusan hipotesis sama aja ya. Nah, untuk uji Cochrane ini, uji statistiknya atau rumus statistiknya, oke, dia dilambangkan dengan huruf G besar, atau sebenarnya huruf G kecil aja ya. Jadi ini tuh nilai dari ujinya itu ya G kecil harusnya ya. G kecilnya adalah setiap variansi dari setiap kelompok kita ambil yang paling besar ya. Jadi variansi setiap kelompok kita ambil yang paling besar, lalu kita bagi dengan jumlah dari setiap variansi yang ada di data kita. Jadi kan kelompoknya ada 5 misalnya. Nah, itu punya variansi masing-masing lalu kita jumlahkan. Nah, itulah nilai G. Nah, untuk daerah kritisnya sendiri, kita akan melakukan tolak H0, akan memutuskan untuk menolak H0 kalau nilai G hitung kita itu lebih besar daripada G tabel. Nah, jadi G tabel ini adalah nilai uji Cochrane dari tabel gitu. Nah, tabelnya itu dipengaruhi nanti dengan taraf signifikansi atau alfa. Nah, oke. Oke, di sini ada sebuah contoh. Contohnya juga saya ambil dari contoh pada slide sebelumnya ya, di sesi 1. Nah, ini dapat dilihat kita sudah bahas juga ya kemarin itu, bahwa ini adalah rataan penyerapan uap air dalam beton, dan terdapat 5 adukan beton ya, artinya ada 5 kelompok, 1-5, dan setiap adukan beton ini atau setiap kelompoknya ini memiliki sampel yang sama, yakni ini sebanyak 6. Nah, semuanya ada 6. Nah, makanya di sini kita bisa menggunakan uji Cochrane. Nah, untuk melakukan uji Cochrane itu sendiri ya, oke, kita baca dulu ya soalnya. Dapatkah dibenarkan bahwa dalam pengerjaan analisis variansi dianggap variansinya sama? Nah, gunakan tingkat signifikansi 0,05. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan uji hipotesis terhadap variansinya. Nah, oke, di sini tidak ada, saya tidak menuliskan H0, H1-nya gitu ya, kita tuliskan saja sama-sama. Oke, untuk menyatakan H0, kita bisa menuliskan bahwa variansi 1 itu sama dengan variansi 2, sama dengan variansi 3, sama dengan variansi 4, sama dengan variansi 5, karena dia ada 5 kelompok. Ya, H1-nya itu artinya tidak semua, ini titik 2 ya, tidak semua variansi sama.
Nah, lalu alfa yang kita gunakan adalah 0,05, kemudian daerah kritis ya. Iya. Nah, daerah kritis kita mengambil kita menggunakan uji Cochrane, artinya daerah kritisnya G lebih besar dari G alfa. Ya, benar. Nah, oke, berarti kita harus menentukan titik kritisnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk menentukan titik kritis, nah tabel Cochrane itu dia ada yang perlu itu adalah banyak sampelnya atau N ya. Kemudian nilai banyak kelompok. Ya. Nah, di sini banyak sampel artinya itu adalah banyak sampel setiap kelompok gitu ya. Nah, kemudian K ini adalah banyak kelompoknya. Oke. Nah, untuk masing-masing tabel nanti akan berbeda untuk taraf signifikansi yang berbeda. Nah, yang akan kita cari ini kan taraf signifikansi 0,5. Nah, lihatlah tabel Cochrane, uji Cochrane yang alfa 0,05. Lalu kita lihat di sini bahwa K kita ada 5 dan N di setiap kelompoknya ada 6. Nah, berarti kita cari yang 5 di sini, 6 di sini. Nah, lalu di sinilah nilai G alfa kita nantinya. Oke, di sini G alfanya diperoleh ya ini nih. Ya, kita tulis saja G alfa saat K5 dan N6 itu adalah 0,065. Nah, jadi daerah kritisnya itu adalah saat G besar dari 0,5065. Nah, oke ini per 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima baru kita melakukan perhitungan. Oke. Oke. 5 perhitungan. Nah, perhitungan di sini kita tujuannya akan mencari G hitung atau ya G nilai uji statistik dari G-nya ya. Pertama karena kita butuh rumus karena kita mau mencari G sama dengan variansi terbesar dibagi dengan jumlah dari SI-nya, I-nya dari 1 sampai K ya. Maka kita akan memperoleh kita cari dulu variansi masing-masing kelompok. Di sini diperoleh bahwa variansi 1 sekian ya sampai nanti variansi kelima. Lalu kita cari nilai G-nya itu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa variansi terbesarnya itu adalah 12.134 ya. Nah, karena yang lainnya itu ya ini 3.000, 3.000, 3.000, 2.000 dan yang paling besar adalah 12.000. Nah, lalu kita bagi dengan jumlah. Nah, kita jumlahkan ini semuanya, dapatlah 24.805. Lalu kita bagi ya, diperolehlah bahwa G hitungnya adalah 0,4892. Nah, setelah itu untuk yang keenam, kita akan mengambil keputusan ya. Terlihat bahwa G tabelnya 0,5065, jadi nilai G-nya ini adalah kecil dari G tabel kita. Nah, karena daerah kritis atau tolak H0 ya, itu ketika G besar dari G alfa. Nah, ketika kita memperoleh G kecil dari G alfa, itu artinya apa? Kita menerima H0. Jadi kita menerima H0. Nah, terima H0. Artinya, anggapan kesamaan variansinya itu bisa dianggap sama beralasan gitu. Jadi di sini sebenarnya kesimpulannya itu kita menerima bahwa variansi dari setiap kelompoknya itu sama. Oke. Nah, untuk uji normalitas dibahas di praktikum. Nah, sekian pembahasan mengenai uji kesamaan variansi sebagai asumsi ya sebelum kita melakukan uji analisis variansi di materi sebelumnya. Jadi kemarin itu kita hanya langsung membahas mengenai uji pada analisis variansinya. Padahal sebelum itu kita sebenarnya harus mencek dulu apakah variansi dari populasi yang kita gunakan itu adalah sama atau tidak. Nah, selain itu kita juga perlu menguji kenormalan atau normalitas dari populasi kita. Nah, sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.